Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwati al-iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan tafsir Al-Quran, di mana pada siang hari ini kita akan membaca tafsir dari surat Al-Qadr. Surat yang hanya terdiri dari 5 ayat, surat yang dihafal oleh banyak kaum muslimin, termasuk dari surat-surat Makkiyah. Surat Al-Qadr ini terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat kita renungkan dan juga kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadr. Secara bahasa, Lailatul Qadr itu adalah malam kemuliaan. Lailah itu malam, Al-Qadr itu adalah kemuliaan. Malam kemuliaan. Kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Artinya malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dikatakan, bisa dikaitkan bahwa semua yang berinteraksi dengan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan. Bahkan malam pertama diturunkannya Al-Quran itu, nama malamnya berubah menjadi Lailatul Qadr. Malam yang penuh kemuliaan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam penuh keberkahan. Ya. Nah, ini berinteraksi dengan Al-Quran akan seperti itu. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan tentang permisalan antara orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Seorang muslim yang berinteraksi dengan Al-Quran diperumpamakan dengan buah yang rasanya manis, baunya harum. Ya. Itu muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya pada hari itu muslim berinteraksi dengan Al-Quran, berarti pada hari itu dia itu seperti buah yang rasanya manis, baunya harum. Seorang muslim yang pada hari itu tidak berinteraksi dengan Al-Quran, itu seperti buah yang rasanya manis tapi nggak ada baunya. Ya, tidak ada baunya. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Seorang munafik, kalau pada hari itu dia berinteraksi dengan Al-Quran, artinya membaca Al-Quran, ngaji, ya, dia akan keluar bau yang harumnya. Seperti buah yang baunya harum walaupun rasanya tetap pahit. Gitu ya. Munafik. Munafik yang tidak membaca Al-Quran, dia seperti buah yang sudah tidak ada baunya dan rasanya juga gak enak. Nah, itu permisalan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Sampai pun tadi malam awal diturunkannya Al-Quran, Allah sebut sebagai malam kemuliaan Lailatul Qadar.
Yang dimaksud dengan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kata Syekh di sini, wa dzalika anna Allah Ta'ala ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan fi lailatul qadar wa rahimallahu bihal ibad rahmatan 'amah la yaqdirul ibad laha syukra. Yang dimaksud dengan kami turunkan Al-Quran adalah kami turunkan pertama kali. Kita tahu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah secara bertahap. Tidak langsung satu kitab satu malam, enggak. Tapi bertahap. Selama 23 tahun. Nah, pertama kalinya itu adalah pada Lailatul Qadar. Nah, yaitu yang terletak di bulan Ramadan. Jadi kalau di sebagian masyarakat misalkan ada perayaan biasanya tuh Nuzulul Quran. 17 Ramadan. Nah itu keliru tuh. Kenapa? Karena di Al-Qurannya sendiri dikatakan kapan turunnya Lailatul Qadar. Dan kita tahu 17 Ramadan itu bukan Lailatul Qadar. Ya. Bukan Lailatul Qadar. Nah. Wa summiyat Lailatul Qadri li'idhami qadariha wa fadliha 'inda Allah wa li'annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil 'ami minal ajal wal arzaq wal maqadir al qadariyah. Nah, dinamakan Lailatul Qadar karena malam itu betul-betul Allah istimewakan. Allah istimewakan. Pada malam itu adalah saat dicatatkannya atau ditakdirkannya sesuatu yang akan terjadi dalam 1 tahun. Ajal-ajal setahun ke depan. Rizki-rizki setahun ke depan. Takdir-takdir yang kejadian-kejadian setahun ke depan itu pada Lailatul Qadar. Jadi ada takdir tahunan yang turun. Nah, itu pada malam Lailatul Qadar dimulainya itu. Ya, dimulai dari situ. Thumma fakhama sya'naha wa 'azzama miqdaraha faqala wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Lalu di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan kemuliaan dan keistimewaan Lailatul Qadar ini sehingga diulang. Ditanyakan ulang. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalian tahu enggak Lailatul Qadar itu apa? Kalian tahu tidak Lailatul Qadar itu apa? Ya, ini untuk sebuah takkid, ya, untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar malam yang penuh dengan kemuliaan. Gitu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Aitu adilu min fadliha alfa syahrin. Yaitu kemuliaan 1 malam itu seperti kemuliaan 1000 bulan. Fal amalul ladzi yaqa'u fiha khairun minal amali fi alfi syahrin khaliyatan minha. Beramal soleh pada malam itu di saat Lailatul Qadar itu jauh lebih utama daripada beramal soleh selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Wa hadza mimma tatahayyaru fihi al-albab wa tandahishu lahul uqul. حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر. Umrun rajul mu'ammar
umruhu nayyifan wa thamanina sana. Lailatul Qadar ini bisa dikatakan sebagai anugerah yang besar dari Allah untuk umat ini. Umat yang kalau secara kekuatan fisik lebih lemah daripada umat-umat sebelumnya. Ya, umat kita ini. Ya. Jadi kalau umat-umat terdahulu mungkin badannya besar, ya, kuat-kuat, bisa memahat gunung sebagian umat-umat terdahulu itu. Ya kan. Mereka orang-orang yang punya fisik yang kuat, usia yang panjang. Gitu kan. Ya. Umat sekarang tidak. Usianya disebut orang yang berusia panjang itu ketika sudah 80-an tahun, itu usia panjang itu. Itu dikatakan usia panjang. Ya. Tapi Allah berikan keutamaannya dengan Lailatul Qadar. Yang mana satu malamnya itu setara dengan lebih dari 1000 bulan, yaitu 80 tahun lebih. Jadi satu malamnya itu sudah seperti orang berusia yang panjang tadi itu. Nah ini ya kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Sehingga dikatakan umat ini Allah muliakan karena Allah turunkan Al-Quran di dalam. Sehingga dimuliakan oleh Allah. Lailatul Qadar menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena itu adalah malam pertama diturunkannya Al-Quran. Nah, inilah kemuliaan dari Al-Quran itu. Tanazzalul malaika warruhu fiha. Di saat Lailatul Qadar itu, malaikat-malaikat akan turun. Warruh. Dan juga malaikat Jibril. Ini malaikat yang paling besar. Jadi malaikat Jibril akan turun. Ayyakthuru nuzuluhum fiha. Min kulli amrin salamun hiya ay salimatun min kulli afatin wa syarrin wa dzalika likathrati khairiha. Sehingga pada malam itu malaikat-malaikat turun membawa banyak sekali kebaikan-kebaikan. Sehingga pada malam itu dikatakan salamun. Malam yang penuh dengan ketenangan, dengan keselamatan. Ya. Karena banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada malam itu. Hatta matla'il fajr. Hingga terbit fajar. Ay mubtadaha min ghurubis syamsi wa muntahaha tulu'ul fajr. Lailatul Qadar ini dimulai dari tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar. Ya, jadi dari maghrib sampai ke subuh. Berarti gitu ya. Itu Lailatul Qadar. Wa qad tawatarat al-ahadits fi fadliha wa annaha fi Ramadan wa fil ashril awakhir minhu khususan fi awtarih. Wahiyya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis sa'ah. Dalam banyak hadis-hadisnya sudah sampai tingkat mutawatir menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar, dijelaskan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Malam yang penuh kemuliaan ini. Yang siapapun beramal satu pada malam itu, keutamaannya lebih dari orang yang beramal 80 sekian tahun. Itu terjadinya di bulan Ramadan. Dikhususkan lagi oleh Nabi SAW pada 10 malam terakhir. Jadi Lailatul Qadar itu terjadinya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lebih sering terjadi lagi atau lebih mungkin terjadi lagi pada malam-malam ganjilnya. Dan Lailatul Qadar ini ada setiap tahun sampai dengan hari kiamat. Artinya tidak hanya sekali tok Lailatul Qadar, tapi kejadiannya tiap tahun.
Nah itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadisnya. Walidha kana an-nabiyyu ya'takif wa yakthuru min at-ta'abbud fil ashril awakhir min Ramadan raja'a li lailatul qadri. Oleh karena itu Nabi pada 10 malam terakhir itu biasanya iktikaf. Kenapa? Supaya mendapati Lailatul Qadar. Pada 10 malam terakhir. Nah, Lailatul Qadar apakah bisa terjadi pada malam genap? Mungkin. Ya, mungkin terjadi pada malam genap, mungkin malam ganjil. Walaupun lebih sering atau lebih Nabi lebih menyemangati ya kaum muslimin untuk ya mencarinya pada malam-malam ganjilnya. Artinya lebih semangat lagi. Tapi apakah mungkin? Mungkin. Dijelaskan oleh banyak ulama. Karena mengingat beberapa hadis itu ada yang berbicara umum. Fil ashril awakhir. Ada yang dikhususkan. Ya. Fil witri pada malam ganjilnya. Di 10 malam terakhir. Sehingga digabungkan oleh sebagian ulama itu. Difahaminya adalah bahwa mungkin terjadi pada 10 malam terakhir. Bisa di malam ganjil, bisa di malam genap. Tapi ya, yang lebih mungkin terjadi adalah di malam ganjilnya. Nah, ini tentang Lailatul Qadar. Nah, surat ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menerangkan yang pertama terkait dengan sifatul ulu lillahi ta'ala. Sifat maha tinggi. Ya. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Maka kalau kita ditanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Dan itu fitrah manusia berbicara seperti itu. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah berbicara seperti itu. Ijma' kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah juga seperti itu. Bahwa Allah itu di atas. Allah itu di atas. Di antara dalilnya adalah ini. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Yang namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Ini secara akalnya seperti itu. Masuk. Karena memang Allah di atas. Maka Allah menurunkan artinya Allah ada di atas kemudian menurunkan kitabnya. Tanazzalul malaikah. Para malaikat itu pada turun. Ya, mereka ada di atas. Ya, ada di atas. Nah, jadi keyakinan yang benar dalam masalah ini adalah kita menetapkan adanya sifat al-ulu lillahi ta'ala. Bukan Allah ada di mana-mana. Tapi Allah ada di atas. Kita berdoa mengangkat kedua tangan kita ke atas. Karena kita yakin Allah ada di atas. Ya. Nah, ini pelajaran yang pertama dari surat Al-Qadar ini. Kemudian yang kedua bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah. Maka Allah katakan inna anzalnahu. Kami yang menurunkan Al-Quran. Ya. Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Al-Quran ini adalah buatannya manusia, pasti akan ada banyak kesalahan. Nah, itulah ciri khas manusia ketika menulis. Seorang menulis sesuatu, ya, nanti ada aja salahnya. Udah dikoreksi tulisannya berkali-kali, dibaca 3-4 kali, kayaknya udah bagus nih gitu. Begitu udah jadi, di print, set, salah. Ya. Nah, ternyata ada salah. Ustaz Riza bikin pengajuan, udah dicek nih, titik komanya nih pengajuannya nih. Ya, sekian ribu rupiah. Udah dicek berkali-kali, begitu di print, kok ternyata salah. Ya itulah manusia. Tulisan manusia itu akan ada banyak kesalahan. Tapi tulisan Allah Subhanahu wa taala atau kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, firman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu tidak ada kesalahannya. Maka di dalam Al-Quran tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan di sana. Ya. Sehingga upaya-upaya orang-orang yang mencari-cari kesalahan, mencoba untuk bongkar kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran, gak ketemu. Ya.
Kenapa? Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sempurna, tidak ada kesalahan. Ini yang pelajaran yang kedua yang dapat kita petik. Ya. Pelajaran yang ketiga tentu saja tadi yang kita sampaikan bahwa kita harus memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Karena siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapat kemuliaan dari Allah. Jangankan kita manusia. Makhluk yang bernama malam, ya, makhluk yang bernama malam berubah menjadi malam penuh kemuliaan karena pada saat itu Allah turunkan Al-Quran. Ini luar biasa. Maka kita harus terus untuk tidak bosan berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Adalah satu nikmat besar di pesantren kita ini dipelajari Al-Quran. Maka bagi yang bukan muhafidz, ya, bukan guru Al-Quran, hendaklah juga tidak ketinggalan mengambil manfaatnya. Manfaat kita ada di pesantren ini. Ya. Santri-santri kita ajari pada ngaji, kitanya jangan menjauh dari Al-Qurannya. Gitu. Ya. Kalau kita bayangkan misalkan kita bekerja di sini sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya. Santri di sini belajar 6 tahun bisa 30 juz. Ya. Kita sudah bekerja di sini 10 tahun kok 5 juz saja gak nambah-nambah. Atau jangankan 5 juz, 1 juz saja gak lancar-lancar. Nah itu kan ada kerugian. Ada kerugian di sini. Ya. Nah, maka interaksi kita harus kita perbanyak. Gitu ya. Interaksi kita harus kita perbanyak dengan Al-Quran ini. Ya, kita periksa. Wah saya masuk pesantren di sini. Ya saya sih statusnya bekerja ya. Tapi sudah sekian tahun. Kok Al-Qurannya belum nambah ya. Belum semakin baik ya. Ya. Yang bacanya belum lancar. Setelah 10 tahun di sini tetap gak lancar gitu. Loh kenapa gitu. Nah harusnya bisa meningkat kemampuannya. Nah ini pelajaran yang ketiga. Ya. Pelajaran yang keempat. Pada saat Lailatul Qadar itu, kita tahu nih, keistimewaannya kan besar banget ya. Lebih dari 1000 bulan keutamaannya. Tapi semangat untuk mengejarnya, itu masih banyak yang lemah. Kaum muslimin banyak yang lemah semangat mengejarnya. Karena justru di saat 10 malam terakhir, itu yang dipikirkan adalah hal-hal yang lain. Belanja, ya, jalan-jalan, mudik, dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga mengejar keistimewaannya itu tuh terlupa. Ah udahlah tahun depan aja lah. Tahun depan gitu lagi. Gitu terus gitu. Ini kan kebuang-buang ini kesempatannya ini. Tiap tahun loh Allah berikan. Ya, maka kita bisa berkaca. Tiap tahun Allah berikan bonus yang besar ini. Berapa kali kita lewatkan begitu saja. Hanya untuk mengejar sesuatu yang bisa kita kerjakan setelahnya gitu. Atau sebelumnya gitu kan. Nah ini perlu untuk kita renungkan. Bahwa Nabi SAW itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau kencangkan itu sabuknya. Artinya kesungguhan betul untuk ibadah, fokus malam-malam itu ya udah fokus lillah. Ya, untuk mencari Lailatul Qadar itu. Sampai-sampai beliau beriktikaf. Dan setelah beliau meninggal, istri-istri beliau itu pada beriktikaf kalau 10 malam terakhir. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, para istri Nabi itu di masjid pada buat tenda. Mereka beriktikaf tuh di dalam masjid. Nah, karena untuk mencari Lailatul Qadar tadi itu. Nah, ini keutamaan yang besar. Ramadan sudah dekat. Sekarang sudah di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab. Rajab sudah di
akhir-akhir. Ya, akhir-akhir Rajab ini. Nanti masuk Sya'ban, kemudian Ramadan. Artinya kurang dari 1,5 bulan. Kurang dari 1,5 bulan lagi. Kita akan berjumpa dengan Ramadan. Nah, maka kita persiapkan dengan baik. Kita persiapkan dengan baik supaya kita bisa menghadapi di awal-awal itu semangat. Semakin mendekati akhir, semakin tinggi semangatnya. Nah, harus gitu Ramadan tuh. Nah, jangan di awal-awal langsung semangat tinggi, kemudian menurun. Pas di akhir udah hilang. Nah itu kebalik tuh. Harusnya di awal kita punya semangat, misalkan levelnya 10. Maka terus naik. Ketika di akhir-akhir itu levelnya 100. Tuh. Naik tertinggi itu. Gitu kan. Nah, harusnya seperti itu. Semangat kita di dalam menghidupkan bulan Ramadan. Bukan semangat di awal, tapi semangat dari awal hingga akhir. Ya. Ini ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan, kita bacakan pada kesempatan siang hari ini terkait dengan tafsir surat Al-Qadr. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan permudah kita untuk beramal soleh di dalamnya. Sebelum kita tutup, kita akhiri jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan dipersilahkan. Fadal. Ya. Ya. Lailatul Qadar itu kan pasti terjadi ya kan di malam itu. Ketika kita ibadahnya biasa seperti malam lainnya, ya yang dilipat gandakan yang ibadah itu. Gitu. Ya kan yang ibadah yang itu. Dilipat gandakan itu kan ibadah yang kita lakukan itu. Gitu. Nah, tapi Nabi SAW karena tahu ini keutamaan besar, beliau gak mau melewatkan kesempatan ini. Makanya di 10 malam itu ibadahnya beda dengan ibadah pada malam-malam yang lain. Gitu. Menghidupkan malam. Gitu. Menghidupkan malam dengan ibadah. Sampai-sampai beliau 10 malam itu beliau gak sentuh istrinya. Tuh. Itu kan fokus ibadah dulu. Itikaf. Itikaf itu bukan pindah tidur ya. Dengan orang ada itikaf gitu. Tapi sebenarnya hakikatnya pindah tidur. Tidur di rumah, ini tidur di masjid. Tapi itikaf itu ya dia beribadah. Malam-malamnya itu dia juga ibadah. Tengah malam dia sholat lagi, tengah malam dia baca Quran dan seterusnya. Sehingga semalaman suntuk dia beribadah. Kan tadi kita jelaskan tadi itu Lailatul Qadar itu kan dari maghrib sampai dengan subuh gitu kan. Berarti yang dilipat gandakan itu kan saat malamnya gitu. Sehingga malamnya itu yang diisi dengan kehidupan, ibadah, full gitu kan. Nanti kalau ngantuk ya paginya tidurnya gitu. Ya, paginya dia tidurnya. Bukan pindahin tidur malam harinya aja pindah ke masjid. Kan. Nah ini untuk mencari supaya lebih optimal yang dilipat gandakan dari pahala kebaikan itu. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi SAW di saat 10 malam terakhir. Nah sehingga ini menjadi sunnah yang berikutnya untuk kaum muslimin melakukan i'tikaf. Nah seperti itu. Nah, tapi apakah orang yang misalkan dia hanya seperti ibadah biasa taraweh pas mendapati malam itu ya semoga itu menjadi bagian dari kebaikan buat dia ya, di malam itu. Ya. Tapi ada manusia yang Allah halang-halangi. Sehingga di dalam sebuah hadis disebutkan man hurima min khairiha faqad hurim. Barang siapa yang Allah halang-halangi mendapat kebaikan malam itu maka dia sebenarnya telah ditutup dari kebaikan yang sangat banyak. Artinya dijadikan tuh orang yang malas-malasan dan seterusnya. Kok dijadikan malam hari itu tuh? Ya mungkin cuma sholat isya setelah itu
tidur gitu. Bangun-bangun udah subuh, bahkan sahurnya kelewat gitu kan. Orang-orang yang seperti itu ada. Ya memang Allah Subhanahu wa taala halangi. Kenapa? Karena tidak menunjukkan ya, keikhlasan bisa jadi dan seterusnya. Ini juga bagian dari introspeksi kita. Ya. Apakah kita di saat 10 malam terakhir itu semakin meningkat ibadah atau semakin malas gitu. Kalau semakin malas ya kita harus istighfar terus, istighfar. Ya, ini kesempatan langka kok kemudian hilang begitu saja. Ya, maka jangan sampai. Ya. Kita perhatikan Ramadan-Ramadan sebelumnya jika kurang sempurna, kurang baik. Maka Ramadan depan ini kalau Allah berikan usia untuk kita, kita perbaiki kualitas ibadah kita. Nah, kalau nggak salah 10 malam terakhir itu biasanya libur ya kan. Kita udah libur ya kan. Ya? Enggak lah, enggak 7 hari. 10 atau 12 hari ya, 12 hari biasanya ya. 11 atau 12 hari sebelum terakhir Ramadan itu biasanya kita sudah libur kan pegawai-pegawai itu. Nah itu bisa jadi kan agendakan mungkin. Ya. Pulang, itikaf dulu. Nanti bareng dengan keluarganya nanti setelah itikafnya gitu kan. Nah itu bisa. Nah, full itikaf full itu lebih baik. Gak bisa itikaf full gimana Sat? Cuman malamnya aja, kalau malam ke masjid ya gak apa-apa. Ya silahkan aja. Ya. Setiap malam ke masjid. Habis itu paginya ya balik lagi ke rumah misalkan gitu ya. Malamnya tok ke masjid. Ya gak apa-apa kan dia menghidupkan malam gitu kan. Menghidupkan malam. Kalau sempurna ya Nabi SAW full 10 hari di masjid. Ya, itu itikaf Nabi SAW. Ya. Itikafnya di malam ganjilnya aja misalkan. Ya gak apa-apa juga gitu kan. Ya apa juga itu ibadah-ibadah seperti itu perlu untuk kita hidupkan, Ya. Wallahu a'lam. Baik, jika tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan untuk kajian kita pada kesempatan siang hari ini terkait dengan surat Al-Qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.